nyemangatin adik-adiknya lah supaya bisa ngapa-ngapain juga. kita di kuburan sendirian kan, jadi buat nyari teman kita punya. Kalau misalnya nih setoran satu huruf aja, misalnya aku lupa harusnya wa inna, terus aku mulainya inna, itu beliau pasti salah. Dan kalau misalnya aku lebih dari 3 kali salahnya, aku disuruh ngulang lagi. Dan Galak banget, aku nggak berani. Jadi aku 3 hari ngaji, terus aku akhirnya nggak mau lagi. Aku nangis-nangis, nggak mau ditemenin gitu. Sehidup semati loh. iya, semangat. Kenapa? Karena kalau kamu memperjuangkan Quran, insya Allah Quran juga akan memperjuangkanmu untuk menyelamatkanmu di akhirat kelak. Gitu. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yunda Permata Azahra. Aku kelas 12 Man Insan Cendekia Serpong. Aku angkatan 27, Laskaren, Lumina serta Deska Atraferuna. Oke, berbicara soal Quran. Aku mulai pertama kali kenal Quran itu pas lagi kecil. Aku mulai tertarik itu tuh ketika bapakku tuh setiap mau jalan-jalan atau di perjalanan, beliau selalu mengulang surat An-Naba. Di situ aku sangat tertarik dengan surat An-Naba dan mulai mencoba belajar bacanya dan juga menghafalnya gitu. Tapi pas itu belum belajar secara tajwid yang benar gitu. Kemudian orang tuaku memasuki aku ke guru ngaji yang ada di blokku, namanya Pak Ruslan. Di situ aku mulai belajar cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Emang gak mudah prosesnya, karena pas lagi di usiaku yang kecil itu, aku dihadapi sama guru ngaji yang pas itu lumayan tegas dalam cara penyampaian pembelajarannya. Sempat mau berhenti untuk belajar ngaji ke mama, cuman kata mama, udah jalanin aja dan insya Allah semuanya pasti bakal selesai. Dan alhamdulillah berkat jasa beliau, aku bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Kemudian selain itu juga, mama dan bapakku selalu memotivasi aku untuk terus menghafal Quran. Salah satunya adalah misalnya pas lagi aku mulai menghafal juz 30 yang bersama Ustadz Ruslan. Itu mamaku bilang, kalau misalnya teteh bisa menghafal juz 30, nanti mama beliin sepatu roda. Dan pas lagi itu, aku tuh pengen banget sepatu roda karena teman-temanku udah banyak yang punya sepatu roda gitu, cuma tinggal aku. Jadi kayak aku bener-bener ngafalin juz 30 bareng sama Pak Ruslan juga. Dan Pak Ruslan itu tipenya yang kayak harus lancar gitu untuk menghafalnya. Jadi aku barusan diizinin lagi untuk menghafal juz baru itu tuh selama 6 tahun di SD tuh aku benar-benar cuma ngafal juz 30 doang gitu. Iya. Terus pas lagi SMP, aku mulai dimasuki ke Villa Tahfiz Multazam sama mama dan bapakku. Di Villa Tahfiz Multazam ini aku mulai menghafal lumayan banyak dan sistemnya emang lebih fokus untuk menghafal gitu. Di sini aku kenal Ustadz Fauzan yang membantu aku dalam menghafal mulai dari juz 29 sampai juz 26, kemudian ke juz 1, 2, dan 3. Lalu masuk di Man Insan Cendekia Serpong, aku menghafal dengan guru musyrif dan musyrifah yang ada di Man IC Serpong. Alhamdulillah, guru dan musyrif musyrifah di sini sangat mendukung aku dalam menghafal Al-Quran. Oke. Bicara motivasi untuk menghafal Quran. Mungkin setiap orang gak bisa disamain ya. Pasti semua orang punya motivasi tersendirinya untuk menghafal Quran. Nah, kalau aku sendiri, mungkin pas lagi kecil, emang aku pertama kali didorongnya dengan menggunakan hadiah-hadiah yang diberikan orang tuaku.
Tapi pas lagi mulai masuk ke Filat Hafiz Multazam, itu Ustadz Fauzan itu bilang ke kita ke teman-teman aku juga, kalau misalnya orang yang membaca Quran sekalipun dia nggak paham sama maknanya, Allah itu baik banget karena satu hurufnya udah dihadiahin 1 pahala. Terus Ustadzku bilang, bayangin kalau misalnya kalian baca 1 halaman dan kita kan menghafal, nggak mungkin bacanya cuma sekali, itu berkali-kali, kan berarti kalian panen pahala gitu. Nah, selain itu juga Ustadzku juga pernah bilang, kalau misalnya kita berhasil menghafal Quran, berhasil membersamai Al-Quran, kelak insya Allah di akhirat itu kita akan memberikan mahkota dan jubah kebesaran kepada kedua orang tuaku. Pas lagi aku mendengar itu kayak, wah, Masya Allah, karena selama ini orang tuaku tuh udah kasih aku banyak banget hadiah, dan aku sampai sekarang belum bisa kasih orang tuaku hadiah dari segi harta. Makanya aku berharap insya Allah dengan Quran ini aku bisa memberi hadiah kepada mama papaku gitu. Kalau hambatan menghafal mungkin pernah jenuh, pernah capek, pernah nangis juga. Karena jujur pas lagi mulai SMP itu jadwal ngafalku lumayan banyak banget. Karena aku kan sekolahnya MTS dan itu full day school. Aku pulang jam 4. Udah itu dari jam 4 itu tuh aku langsung ke Filat Hafiz Multazam buat ngafal. Kadang tuh di saat capek-capek itu aku kayak nggak bisa ngafal gitu. Aku udah coba ngulang-ngulang lagi, tapi tetap aja nggak hafal. Tetap aja kayak pas lagi di storyin itu nggak hafal. Dan ustadzku tipe yang kalau misalnya nih setoran 1 huruf aja, misalnya aku lupa harusnya wa inna, terus aku mulainya inna, itu beliau pasti salah. Dan kalau misalnya aku lebih dari 3 kali salahnya, aku disuruh ngulang lagi. Dan biasanya di sana itu ngulangnya itu tuh 20 kali. Iya, dan itu pernah juga aku kayak pertama kali ada surat yang pertama kali dihafal tuh, oh iya aku ini udah pernah ngafal. Jadi aku semangat banget tuh ngehafalnya. Tapi pas lagi udah selesai ngafal, ternyata disuruh murojaahnya itu tuh 1 surat 20 kali. Terus sedangkan teman-teman aku tuh yang lain tuh kan cuma barisan story tuh misalnya 3 ayat atau 2 ayat disuruhnya. Jadi pas lagi disuruh murojaah, disuruh ngulang 20 kali, ya udah nggak apa-apa. Nah, karena aku setorannya lumayan lebih dari 1 atau 2 ayat dan sampai 1 surat, di situ tuh tetap disuruh ngulang 20 kali sama ustadz. Jadi aku nggak boleh pulang sama sekali kalau misalnya murojaah aku tuh belum selesai. Dan itu ustadz aku tuh selalu ngedengerin bener-bener. Jadi kalau misalnya aku murojaah dan aku salah, beliau tuh langsung ngingetin salahnya di sini gitu. Jadi ya itu sih, paling itu. Terus pas lagi itu juga, bahkan aku pernah cuman kayak pas lagi ngafal juz 28, itu tuh kan ayatnya bener-bener gak umum banget buat aku. Aku gak pernah ngedenger ayat-ayat yang di juz 28 sebelumnya pas lagi kecil atau gak SD gitu. Terus pas lagi mulai ngehafal, itu agak berat dan ayat-ayatnya tuh lumayan panjang dan sedikit belibet. Cuman ustadzku tuh tetap suruh aku ngehafal, dan orang tua aku tuh tetap dukung aku ngehafal kalau misalnya aku tuh bisa gitu. Dan bener alhamdulillah qadarullah Allah izinin aku bisa selesaiin juz 28-nya itu. Untuk ngatasin gimana cara pas lagi frustasi atau enggaknya ngehafal Quran itu, ustadzku tuh bilang nggak hafal Quran atau lama ngehafal Quran itu bukanlah sebuah aib. Bisa jadi Allah tuh pengen interaksi kita dengan Quran itu tuh lebih banyak. Makanya Allah tuh buat kamu nggak hafal-hafal gitu. Makanya kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap ngulang lagi sampai insya Allah takdir Allah tuh pasti ngizinin kita untuk menghafalnya gitu. Oke, dampak positif menghafal Quran. Beneran kalau dampak positif menghafal Quran pasti banyak banget, bisa yang aku sadarin ataupun yang nggak aku sadarin gitu. Sebenarnya ini tuh udah berdampak, cuma aku sebenarnya nggak menyadari itu. Tapi salah satunya yang bisa aku kasih tahu adalah tadi Quran itu kayak yang Wanda bilang, itu Quran tuh mengubah kepribadian orang yang menghafalnya. Bener banget. Dengan menghafal Quran, kita sedikit demi sedikit akan memperbaiki diri supaya memantaskan diri untuk menjadi temannya Quran sendiri. Nah, di Quran salah satunya tadi menutup aurat, karena dijelaskan Allah sendiri merintahin kita untuk menutup aurat. Terus menjaga hubungan lawan jenis, karena Allah sendiri juga tuh
udah jelasin, udah larang kita buat nggak boleh mendekati ke arah sana gitu. Terus selain itu juga yang tadi kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan kotor, karena selain tidak dibolehkan sama Allah juga, insya Allah dengan kayak biasanya tuh kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus gitu, itu bakal berdampak sama hafalan sendiri gitu. Bahkan ustadzku juga tuh bilang kayak kita tuh lupa karena dosa. Kadang itu iya. Jadi kadang aku itu tuh beneran pas itu tuh dibiasain. Mungkin emang masih banyak banget, bukan mungkin, tapi pasti banyak banget, masih banyak dosanya. Tapi diminimalisir agar minimalisir pula kelupaan yang aku ituin gitu. Yang aku dapetin lupanya gitu. Terus selain itu juga Quran juga tuh refreshing gitu. Iya. Kenapa? Karena kadang salah satunya adalah ketika pas lagi aku udah burn out banget pas lagi belajar, pas lagi mau UH atau gimana pun itu, biasanya aku tuh pakai sistem yang misalnya 45 menit belajar, terus 15 menitnya itu aku refresh. Biasanya aku ngafal Quran atau enggak, bukan ngafal sih. Biasanya lebih tepatnya kayak murojaah atau sekedar membaca aja. Terus kadang kalau misalnya aku udah sedih-sedih banget, kayak aku lagi down banget, nilaiku jelek ataupun gimana itu, aku biasanya murojaah. Dan pas itu pernah satu hari itu aku beneran di satu titik yang lumayan bawah banget, karena pas itu aku udah belajar penuh tapi nilai ulanganku ternyata masih jauh dari KKM. Terus aku murojaah di kamar, terus nggak sengaja lihat terjemahan yang itu tuh dia bilang la tahzan innallaha ma'ana, gak usah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kamu. Di situ kayak aku dapat motivasi lagi gitu. Nah dari situ aku biasanya dengan banyaknya beban berat yang aku biasanya dilalui hari-hariku, itu aku kembali merefresh lagi itu tuh dengan Quran. Kenapa? Karena isi Quran itu banyak banget yang bisa menenangkan hati kita lagi gitu, untuk semangat lagi untuk beraktivitas kembali lagi gitu. Kalau untuk waktu murojaah, sebenarnya murojaah tuh merupakan kegiatan yang beneran fleksibel, mau di mana aja asal kita dalam keadaan yang sopan itu nggak apa-apa. Mau berdiri pas lagi jalan, mau pas lagi duduk, itu pas lagi tiba-tiba inget Quran juga nggak apa-apa murojaah. Cuman pas lagi itu aku kalau sebelum Isya itu biasanya memanfaatkan waktu selain subuh sama selain asar, sama selain subuh, selain asar, sama selain sebelum tidur. Kenapa? Karena biasanya subuh, asar sama sebelum tidur itu aku pakai buat ngafal. Sisanya itu aku biasanya full murojaah. Tapi kalau misalnya pas lagi mulai masuk SMP tuh, kan aku tuh full day school ya. Dari pagi sampai jam 3 itu aku full belajar. Nah, itu aku murojaahnya itu maksimalin pas lagi aku libur sekolah. Kebetulan tuh aku libur sekolah tuh pas lagi hari Sabtu sama hari Ahad. Nah, kebetulan pas lagi masuk IC, ini lumayan lebih berat lagi karena jujur tuntutan akademiknya lebih banyak daripada SMP dan SD pas itu. Biasanya aku tuh manfaatin waktu murojaahnya ya tadi di sela-sela aku, misalnya aku udah burn out banget belajar, itu aku selingin dengan Quran. Karena biasanya selain Quran tuh merefresh lagi tuh kita dapat semangat lagi gitu loh buat terus berjuang untuk belajar lagi gitu. Terus waktu libur juga, waktu libur kayak hari Sabtu, hari Ahad itu tuh bisa banget buat dimanfaatin buat murojaah. Apalagi kalau hari Sabtu sama hari Ahad tuh lumayan full ya, kita kegiatannya cuman eskul, itu tuh bisa kita manfaatin buat interaksi dengan Qurannya lagi. Terus juga tadi kayak kata yang Wanda bilang, waktu di masjid, aku beneran manfaatin banget waktu di masjid itu untuk biasanya untuk menghafal dan juga untuk murojaah. Karena waktu di masjid selain kalau misalnya kita nggak menyisihkan waktu di masjid, itu kita sulit lagi buat nyari waktunya gitu. Jadi وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Wanda Khairina
kelas 12 dari Man Insan Cendekia Serpong. Aku angkatan 27, Laskaren, Lumina, serta Deska Atra Veruna. Salam kenal. Jadi pertama kali ngaji itu ketika belajar sholat. Jadi waktu pertama kali belajar sholat itu waktu TK. Jadi mama tuh ngajarin cara sholat gini. Nah setelah ajarin cara sholat, aku praktek sholat maghrib tuh bareng mama jamaah. Nah setelah maghrib mama ngenalin aku cara ngaji. Jadi udah diajarin ngaji, mama sambil ngajarin tajwid dan lain-lain. Terus sekitar waktu SD itu, waktu kelas 1 itu aku mulai ngafal, dimana pagi itu sekitar jam 7 ada pertemuan wali kelas, dan pertama sebelum kita belajar itu kita doa dulu. Jadi urutannya itu doa, Asmaul Husna, baru kita baca An-Naba. Pokoknya dari An-Naba, An-Naziat, terus ke depan sampai Anas. Jadi An-Naba itu kita tuh kayak pakai speaker kecil, speakernya itu didengerin tiap pagi, jadi kita tuh ikutan baca An-Naba. Jadi pokoknya itu ngafalnya kayak gitu. Terus selama SD itu ada pelajaran pendidikan agama Islam, di mana gurunya itu mewajibkan kita juga untuk menghafal juz 30. Nah dari juz 30 ini sebagai persyaratan lulus sekolah dasar, jadi waktu kelas 6 itu dites gitu juz 30-nya. Nah untuk yang benar-benar ngafal itu ketika aku masuk pesantren waktu SMP. Jadi waktu SMP ini aku tuh berkenalan dengan banyak guru di sana. Pokoknya seminggu pertama itu waktu disuruh hafalan, aku tuh belum diizinin gitu buat setoran, soalnya tajwid aku belum bagus. Soalnya waktu SD juga aku diajarin tajwid juga cuma sama mama gitu, nggak ikutan ngaji. Soalnya waktu ikutan ngaji itu gurunya galak banget, aku nggak berani. Jadi aku 3 hari ngaji, terus aku akhirnya nggak mau lagi. Aku nangis-nangis, temennya juga jahat-jahat semua. Terus yaudah aku nggak ikutan ngaji lagi. Waktu SMP aku mulai belajar tajwid lagi, bener-bener dari nol banget. Jadi seminggu itu aku belajar ngaji yang kayak ngebaca Quran. Pokoknya aku tuh sampai nangis-nangis, soalnya teman-teman aku tuh kan mulai ngafalnya dari juz 1 ya. Jadi mereka tuh udah ayat 50-an yang kayak hampir setengah juz gitu. Aku tuh bener-bener belum setoran 1 ayat pun. Terus pernah suatu kali itu hari Senin, pokoknya itu udah seminggu. Hari Senin tuh jadi aku setoran tuh 5 ayat pertama Al-Baqarah. Terus udah aku setoran, besoknya tuh guru aku langsung kayak gini, enggak, ini kamu belum cukup, kamu harus belajar baca lagi. Terus aku belajar baca lagi, ya aku nangis sih. Terus teman-teman aku tuh pokoknya setelah hari itu aku belajar baca, dan beberapa hari kemudian aku diizinin untuk setoran. Nah teman-teman aku tuh kayak beberapa udah ada yang selesai juz 1, mereka ujian. Jadi aku tuh makin takut lagi nih, juz 1-nya diujianin, dites bacaannya, dites misalnya baca ayat ini terus dijawab gitu. Aku kan nggak bisa kan yang kayak gitu, apalagi tes lisan itu aku sama sekali nggak bisa. Jadi aku juga nangis cuma buat ngulang 1 juz. Terus aku pokoknya di juz 1 itu aku ngabisin 3 bulan hanya untuk ngafal juz 1. Pokoknya di sekolahku tuh, di pesantren aku, karena berbasis tahfiz, dia tuh setahun ada target 5 juz, dimana pokoknya pihak sekolah tuh bilang kayak gini, kalau kamu di kelas 7 ini belum selesai 5 juz, kamu nggak boleh naik kelas gitu kan. Terus aku langsung curhatkan ke mama ini gimana, juz 1 aja baru kelar sekarang gitu kan, nanti kalau nggak bisa gimana. Udah, itu pasti bisa. Terus aku ngafal juz 2. Di juz 2 ini pokoknya aku pusing banget karena kata-katanya itu kelihatan susah banget, yang banget. Terus akhirnya aku selesai nih di juz 2, tapi di semester 1. Di juz 2 ini pokoknya bahkan waktu ujian tahfiz nilai aku 60. Itu jauh banget sama juz 1 yang nilainya masih 80-an. Itu belum lulus kan, tapi ya udah, karena udah habis juga waktu ujian tahfiznya, aku ya udah di rapotnya segitu.
Terus waktu semester 2 aku akhirnya udah terbebas nih dari juz 2, jadi aku udah bisa nih ngafal juz selanjutnya. Karena aku tahu ancamannya bakal kayak nanti nggak naik kelas, jadi aku coba ngejar 3, 4, 5. Nah, waktu aku kelar juz 5, itu pas banget sama ulang tahun mamaku di 26 April. Di situ aku nangis. Itu pokoknya kalau udah selesai setoran, terus kita dikasih waktu murojaah seminggu 1 juz, terus habis itu kita tes di situ juga biar bisa lanjut ke juz selanjutnya. Jadi di 26 April itu aku nangis kan karena aku berhasil menyelesaikan tes ujian juz 5. Dan teman-teman aku juga ikutan nangis karena kayak emang juz 5 itu susah banget kemarin itu. Terus ya udah akhirnya di kelas 7 itu aku selesai 7 juz. 6 juz. Nah, di kelas 8 aku coba ngejar nih, aku kayak bisa nih 15 juz, masa nggak bisa 3 tahun 15 juz. Terus ya udah aku ngejar, rupanya Allah ngasih ngasih kemudahan, aku dimudahkan. Jadi aku waktu kelas 8 itu aku selesai sampai juz 20. Masya Allah. Jadi sebenarnya kemarin tuh aku sempat sedih banget waktu COVID kan, nggak ketemu teman-teman. Jadi waktu COVID itu kan aku tuh di rumah tuh selama 6 bulan doang. Soalnya waktu kelas 9 langsung masuk dan karantina di sekolah. 6 bulan itu berarti kan aku tuh bisa ngafal cepet kan. Cuma karena sedih banget aku cuma ngafal 3 juz selama di rumah yang 6 bulan itu. Terus waktu masuk kelas 9 aku kayak oh aku bisa nih gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk menyelesaikan hafalanku di kelas 9. Jadi aku sudah menyelesaikan ziyadah 30 juz di kelas 9. Jadi dulu kan aku sebelumnya ada cerita kan kalau misalnya aku tuh disuruh latihan baca Quran, ngaji, itu bener-bener awal SMP kan. Nah terus setelah aku mulai ngafal, di situ aku tuh baru 10 ayat, teman-teman aku udah 50-an yang tinggi-tinggi banget gitu ayatnya. Aku jadi kayak kok bisa sih mereka sebanyak itu. Terus aku memotivasi diri aku sendiri kayak aku bisa kayak mereka. Jadi aku tuh terkadang tuh kayak deep talk gitu sama beberapa teman aku yang hafalannya banyak. Kamu gimana ngafalnya? Ini susah banget tahu ayat yang ini, aku nggak bisa. Terus jadi karena dia tahu cara ngafal yang mudah, terus cara biar cepat hafal, aku diajarin tuh kan. Jadi aku juga setoran ke dia ngajarin aku, terus aku setoran ke dia. Jadi aku tuh bisa semangat gitu loh ngafalnya, karena aku ngerasa nggak capek banget yang kayak sebelumnya aku nggak tahu apa-apa cara ngafal dan lain-lain gitu. Terus mama aku juga kayak sering motivasi aku gitu. Kalau biasanya tuh tiap minggu tuh ada kunjungan, jadi tiap minggu mamaku datang terus bawa makanan banyak gitu kan. Biasanya tuh buat aku sama buat teman-teman aku sekamar. Terus kayak ngasih tahu kalian tuh di asrama bareng-bareng, temenan, saling rangkul-merangkul. Jadi kalau misalnya temennya satu kesusahan dibantu. Jadi kalau misalnya hafalan kan juga bareng-bareng kan. Jadi pokoknya kalau ngafal bareng-bareng itu berarti kalian itu udah kayak satu lingkup keluarga gitu. Jadi mamaku tuh tiap minggu tuh kayak jadi motivator lah buat sekamar gitu. Dan kayaknya kalau motivasi itu banyak kayak dulu tuh guru aku pernah cerita. Jadi kita yang para penghafal Quran itu mau hafal berapapun itu, kita tuh nanti tuh di padang mahsyar itu kan panas kan. Jadi itu kayak kita tuh bakal kayak ngangkat kayak tameng yang bisa muat 50 orang. Jadi 50 orang itu nggak bakal kepanasan di padang mahsyar gitu. Terus kayak kita juga bisa kalau misalnya nyelesain 30 juz kita bisa ngasih 10 tiket buat keluarga kita yang tersayang atau siapa aja buat masuk surga. Pokoknya motivasi itu banyak kayak gitu. Terus kalau hambatan itu kayak lebih ke misalnya guru
kan guru tahfiz itu nggak setiap harinya sama, kayak jadwal hari ini gurunya ini, jadwal hari ini gurunya ini. Jadi terkadang itu dapat guru yang galak, yang bahkan kalau misalnya kita salah satu huruf, kita ke belakang kamu nggak bisa, ulang lagi gitu. Terus kita harus ngulang, dan itu capek banget karena terkadang gurunya juga bad mood yang nyuruh kita berdiri di atas bangku kalau misalnya kita nggak setoran gitu. Terus kayak capek sih, kayak kan biasanya tuh hafalan tuh kita dikasih waktu tuh pokoknya sore, pulang sore, terus mandi, nyuci, terus habis maghrib itu udah kayak dikasih waktu buat hafalan kan, sampai tuh isya. Selesai isya ada kelas malam lagi yang kayak tuh bikin capek banget, dan subuhnya itu juga waktu hafalan kan. Nah jam 7 pagi tuh kita harus setoran hafalan yang udah kita hafal malam. Kan kalau malam itu cari hafalan susah banget kan, lebih enakan kalau cari hafalan pagi gitu. Nah jadi seringnya tuh hafalannya tuh yang disetorin dikit gitu, jadi kayak sedih banget kok cuma dapat dikit gitu. Terkadang gara-gara sedih dapat dikit itu kita jadi mut-mutan gitu loh ngafalnya gitu, capek dan lain-lain deh. Terus kalau buat ngatasinnya sih, aku tuh pernah suatu kali kayak sebenarnya bentar doang, kayak di masjid teman-teman udah pada balik tuh habis isya. Saat itu lagi libur kelas malam, aku tuh di masjid terus buka Quran, terus aku tuh baca cerita-ceritanya gitu yang kayak cerita Yusuf, cerita pokoknya baca terjemahannya, dan aku kayak keren banget ceritanya. Terus aku kayak gara-gara itu mood aku balik, terus aku jadi lanjut ngafal lagi, yang kayak aku tuh moodnya itu bisa balik dengan cepat itu cuma dengan baca-baca cerita yang ada di Quran gitu. Jadi aku tuh ngerasa sedikit demi sedikit memperbaiki kepribadian. Kayak misalnya dulu tuh aku kayak mager banget pakai ciput, apaan sih pakai ciput, panas tahu, telinganya jadi kedap suara gitu. Terus akhirnya aku tuh kayak, kan di dalam Quran itu kayak dijelasin kita harus jaga aurat gitu-gitu kan. Terus karena itu aku mulailah kayak pakai ciput, pakai kaos kaki. Terus jadi lebih sering juga sih megang Al-Quran, karena ya kita harus murojaah juga kan hafalan-hafalan kita. Terus kayak belajar banyak hal baik gitu loh dari Al-Quran, misalnya menjaga lisan yang gitu. Apalagi ya, pokoknya banyak deh. Terus kalau misalnya waktu-waktu murojaah itu kayak sebenarnya itu sesuai kitanya sih. Kalau kita luang, kita harus pakai waktu itu buat murojaah. Kayak misalnya nih di masjid itu kan kita emang harusnya selain beribadah gitu, nggak ada yang lain kan. Jadi sholat gitu kan, sholat sunnah. Terus pasti ada waktu luang lagi di situ, soalnya jarak sholat maghrib ke sholat isya juga lumayan kayak 1 jam. Jadi di situ bisa dipakai juga buat murojaah gitu kan, buat setoran. Jadi waktu yang kayak gitu, yang sempit itu bisa dimanfaatin banget gitu. Soalnya kalau di IC sekarang itu padat banget dari pagi sampai sore. Terus sorenya itu kita udah lemes banget tuh kan. Padahal ya cuma belajar doang. Terus kita mandi biar segar kembali, terus waktu ke masjidnya jadi pokoknya mandi, makan, habis itu sholat maghrib di masjid. Nah karena kita udah makan nih sorenya, jadi kita bisa memaksimalkan waktu buat murojaah di situ. Terus biasanya sih enaknya tuh murojaah waktu subuh ya, kayak pagi. Sebelum subuh juga enak, kayak dari jam 3 pagi sampai subuh gitu. Itu enak banget karena kayak bener-bener otak itu tuh kayak plong, yang kayak ini masih kosong nih gitu kan, nggak ada beban apa-apa, jadi enak banget di situ. Terus kalau misalnya kayak malam minggu tuh biasanya tuh CSA tutup, dan karena CSA tutup tuh kayak gabut gitu loh.
biasanya tuh aku nyuci dulu baru aku murojaah lagi gitu. Biasanya banyak waktu luang sih, kayak misalnya lagi gabut dan lagi gabut tapi nggak mau belajar, yang kayak nggak mau deh belajar, capek banget belajar, udah seminggu belajar masa belajar lagi, ya udah di situ bisa buat murojaah juga. Sebenarnya murojaah itu bisa dibilang kayak refreshing gitu loh, refreshing dari pelajaran-pelajaran yang udah kita terima gitu. Waktu terus untuk nyemangatin adik-adiknya lah supaya bisa ngapal-ngapalan juga. Jadi yang pertama kali itu ya niat. Jadi apapun itu kita harus niatkan karena Allah. Jadi ya Allah, aku mau ngafal, aku mau bisa ngafal dengan waktu yang sepadat ini di IC, aku harus bisa ngafal gitu. Terus jadi karena niat itu sendiri, Allah tuh bakal ridho, Allah tuh bakal kayak aku izinin deh hambaku yang ini buat ngafal gitu kan. Mau waktunya cuma 24 jam, satu hari itu cuma 24 jam, bakal ada waktu yang emang khusus buat ngafal buat hambanya itu. Jadi yang pertama kali itu niatkan karena Allah. Terus yang kedua kita ngomongin soal waktu. Nah, soal waktu ini mungkin sering dibilang kalau misalnya waktu untuk Quran itu bukan waktu sisa, tapi waktu yang kita sisihkan gitu. Bukan menyisakan waktu untuk Quran, tapi menyisihkan waktu untuk Quran. Kenapa? Karena kalau kita nggak sisihkan, kemungkinan besar kita terus akan ada aktivitas-aktivitas lain yang membuat kita tuh, oke, aku tuh nggak keburu buat ngafal gitu. Nah, dari sini juga kita tuh harus paham kalau misalnya menyisihkan waktu untuk Quran itu bukanlah sesuatu yang merugikan gitu. Jadi jangan kita tuh nggak bisa mikir kalau misalnya kita nih, kalau misalnya aku ngafal Quran nanti aku nggak dapat ini. Kalau misalnya kita ngafal Quran kita nggak dapat ini. Enggak, teman-teman. Insya Allah Allah pasti mudahin. Dengan kita menghafal Quran, insya Allah kita juga dimudahkan dalam memahami pelajaran. Kenapa? Karena udah ada researchnya. Seorang penghafal Quran itu biasanya lebih mudah dalam mengingat atau dalam menghafal, dalam memahami juga. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tuh banyak banget kosakata baru yang ketika kita sudah menghafalnya, insya Allah itu tuh melatih pikiran kita juga untuk memahami hal-hal yang baru yang lainnya juga gitu. Jadi dengan kita menghafal Quran itu sama aja kita mengasah otak kita kembali lagi untuk memahami pelajaran-pelajaran yang harusnya kita dapatkan gitu. Ada gimana? Jadi ngafal Quran itu sebenarnya buat nyari teman sih. Kan nanti tuh kita juga nanti kalau kita mati kita di kuburan sendirian kan. Jadi buat nyari teman kita punya ini. Teman sehidup semati. Iya. Jadi pesannya itu tetap semangat karena masa nggak mau ditemenin gitu, sehidup semati loh. Iya, semangat. Kenapa? Karena kalau kamu memperjuangkan Quran, insya Allah Quran juga akan memperjuangkanmu untuk menyelamatkanmu di akhirat kelak gitu. Buat Kalasra sama Erkafa, semangat terus ya dengan Qurannya. Kita, Wanda, Aku Yunda, pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.